tentang larangan menunjukkan asyamatah. Asyamatah itu apa? Asyamatah itu rasa senang ketika orang lain kena susah. Jadi orang lain kena masalah, dia senang. Ya, walaupun dia dizalimi oleh orang tersebut. Karena takutnya nanti kembali ke dirinya sendiri. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesama muslim, sesama mukmin itu saudara. Innalladzina yuhibbuna an tashi'al fahishata fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Ya. Menyebarkan keburukan. Di antaranya ini sudah pernah disampaikan ya. Kemudian Rasulullah bersabda, jangan kamu tunjukkan rasa senang ketika saudaramu kena cobaan. Fayarhamahullah, bisa jadi nanti dia akan dirahmati oleh Allah. Wayabtaliyaka, dan kamu yang kena di cobaan itu. Nah, jadi kalau ada masalah orang lain, jangan komentar, mestinya itu dulu begini, mestinya itu dulu begitu. Atau dia merasa, itu loh, kalau kurang sodako ya gitu loh. Itu sering. Iku nek nang bojone ngene ya itu hasilnya. Padahal Nabi Muhammad yang sudah paling taat ke Rasul, ke Allah, itu tetap dicoba. Dari mana kita tahu bahwa orang lain itu kena cobaan gara-gara dia kualat? Dari mana? Nabi Muhammad kena cobaan besar. Nabi Zakaria itu digergaji, Pak. Ya kan? Nabi Zakaria itu digergaji, Sayyidina Husain itu dibunuh, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar dibunuh, Sayyidina Hasan diracun. Kurang apa mereka? Ahli ibadah. Tapi masih dicoba sama Allah. Lagi kita kadang-kadang lihat tetangga kena cobaan itu gara-gara ini. Dari mana kita tahu itu? Sedangkan Nabi saja dicoba sama Allah. Ya mungkin tetangga sedang dicoba, bukan karena kualat apa-apa. Nah, makanya jangan pernah komentar kalau melihat orang lain dalam masalah. Doakan. Doakan itu bukan sok baik kita. Kalau kita mendoakan, yang pertama kita dapat pahala. Yang kedua kita akan selamat dari masalah yang didapat orang lain tersebut. Dia insya Allah diselesaikan dari masalahnya. Yang kedua kita dapat pahala. Yang ketiga insya Allah kita tidak sampai kena hal tersebut. Tapi kalau kita ada orang lain kena masalah, terus kita iku loh, aku wis mbade, aku batin wisan. Nah, apa kata Rasul di dalam riwayat At-Tirmidzi, dan ini hadits hasan. Apa kata Nabi? Bisa jadi nanti diselesaikan dia sama Allah, kamu yang kena cobaan. Kamu yang kena cobaan. Dulu ada orang ahli ibadah. Suka ngomentari tetangganya suka minum. Yang muda, bapaknya itu suka dirasani. Lah ya ayahnya itu kok gak ngajari anaknya. Mosok anaknya itu biasa keluar, ternyata di luar minum, mabuk. Punya anak laki-laki. Begitu besar, minumnya di rumahnya dan bapaknya gak bisa apa-apa. Minumnya di rumah malah. Kalau anaknya masih malu kalau minum di rumah, masih keluar. Anaknya minum di rumah dan bapaknya tahu dan bapaknya tidak bisa apa-apa. Nangis dong. Bahaya sekali. Ya, jadi kalau kelihatan orang lain kena cobaan, bukan dikomentari, bukan diramal, ini kira-kira gara-gara ini. Ini kira-kira gara-gara dia dulu lahirnya tidak diadzani. Tidak usah begitu, tidak usah. Ini buat kita, ini bukan buat orang loh Pak ya. Ini taklim ini bukan buat orang, buat saya dan buat jenengan dan buat pemirsa yang lihat video ini. Jangan begini, aku gak ngono. Sama buat kita juga. Ini bisa buat untuk kena siapa saja ini. Jadi kalau kelihatan orang susah, ekonomi, rumah tangga, anak, sakit, apapun jangan komentar. Sakit termasuk begitu. Misalnya sakit
darah tinggi atau misalnya diabetes atau terus dia makan gula. Terus gini, mau makan gula terus ay. Jangan, enggak usah. Terus diam aja. Jangan. Misalnya darah tingginya kumat. Lah yo mangan rawon terus. Ya ngono ay, enggak usah. Yang makan enak. Mangan enak yang kita yang ribut. Dia enggak minta sama kita. Komentar orang luar. Lah sing komentar wong jopo. Yang sakit dia, yang bayar rumah sakit dia, kita yang komentar buat apa? Nggak usah. Misalnya punya sepeda motor, punya mobil, keluar sepeda motoran kudanan. Loh wong duwe motor kok gak sepedaan. Kudanan, biar yang kujanan dia, yang masuk angin dia, yang lu kenapa kita yang bingung? Wis bingung ambek awake dhewe. Ini kuping gak krungu, mata ndak melihat. Ndak usah jarno, wong liya kudanan jarno. Kalau bisa dikasih payung, dikasih payung. Lah iya kan mestine, ndak usah mestine. Ndak usah, kecuali kalau itu tanggung jawab kita. Kecuali kalau tanggung jawab kita, seperti misalnya anak kita, tanggung jawab, istri, tanggung jawab. Keluar ndak izin, lupa misalnya istri, lupa. Mestinya kamu izin dulu, nah itu tanggung jawab. Nah kalau orang lain kan bukan tanggung jawab. Ya, apa ngurusi? Remek pak, dan capek. Ini capek, utek ini capek. Capek sekali, bukan capek saja, capek sekali. Gak mari-mari, nggak selesai-selesai, nggak usah. Ya, kata Rasul apa? Kalau kamu melihat orang lain kena cobaan dan kamu seneng, sebentar lagi bisa jadi dia diselesaikan masalahnya, masalah dipindah ke tempatmu. Kamu yang kena. Dan di kitab Risalatul Mu'awanah, Imam Haddad mengatakan ya mengambil sumber dari hadis dan ayat Rasul, siapa yang pernah seneng dengan cobaan yang menimpa orang lain, tidak akan mati kecuali dapat cobaan itu untuk dia atau anaknya. Tapi lakonono, diusahakan ini bukan ngaji dok mulai pancet loh Pak, jangan. Ibu-ibu jelas? Jelas. Karena saya tahu kadang bukan orang sini ya. Saya tahu ada jamaah saya. Saya tahu ada jamaah saya. Ya jarang datang tapi saya apal gitu loh Pak. Ternyata ada yang sambat, orangnya enggak tahu kalau itu jamaah saya. Itu ada gini-gini katanya sama jenengan itu pernah kenal. Saya tahu, oh ya yang mana ya. Waduh itu nipu saya loh. Oh bukan jamaah saya. Itu jamaah sopo. Nipu Pak. Padahal ngaji nggak kitab. Jadi mencari ilmu itu untuk dilakoni, bukan hanya masuk tok, enggak. Untuk dilakoni. Buat apa? Kulaan punya uang 2 miliar, dikulakno barang, tapi enggak dijual. Ya sampai kiamat bosok barangnya. Ya Haji Rudi. Ini Haji Rudi Mas. Kulaan itu untuk dijual. Ya kan sohibul pasar beliau. Orang kulaan itu untuk dijual. Orang cari ilmu untuk dipakai, diamalkan. Ya. Hati-hati pokoknya hati-hati. Ini bukan buatan aja. Kullu muslim alal muslim haram. Semua muslim kepada muslim yang lain itu haram. Haram maksudnya haram diganggu. Haram diganggu semuanya. Haram diganggu perasaannya. Haram diganggu. Ya, kecuali kalau memang tidak sengaja mengganggu. Tidak sengaja mengganggu. Kalau tidak sengaja itu mau apa? Tapi kalau nawaitu itu tidak boleh. Saya niat ganggu, tidak boleh.